Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ilasari dengan NPM 1951040147 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nama saya Fia Perinita dengan NPM 1951040193, kelas B dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 4. Perkenalkan, nama saya Mira Sari, NPM 1951040117, kelas B semester 4 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya Siti Rohimah dengan NPM 1951040180, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas MBSB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 4. Mungkin mendengar nama COVID-19 kita sendiri sudah capai. Jujur kita sebagai masyarakat juga capai mungkin. Karena COVID-19 ini atau pandemik ini kita sangat-sangat dirugikan. Baik di bidang apapun kita dirugikan. Kegiatan di masyarakat dibatasi oleh pemerintah demi menekankan angka penyebaran COVID-19, baik di bidang sosial, ekonomi, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat harus lebih melihat peluang di lingkungan kita, baik itu peluang kesehatan maupun peluang di bidang ekonomi. Peningkatan penggunaan masker di tengah masyarakat mungkin memberi dampak yang baik atau kabar baik di bidang kesehatan. Penggunaan masker yang semakin meningkat menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin sadar akan kesehatan atau anjuran pemerintah, yaitu menerapkan 3M. Dengan meningkatnya angka penggunaan masker di tengah masyarakat, itu artinya masyarakat kita sudah bagus, sudah mengerti tentang apa itu kesehatan dan pentingnya penggunaan masker. Tapi lain di bidang ekonomi, masker sudah tidak terpakai dapat kita olah kembali menjadi sebuah barang atau kerajinan yang memiliki daya guna harga ekonomis. Biasanya masyarakat kita menggunakan masker sekali pakai atau masker medis. Itu kan masker medis itu penggunaannya sekali pakai. Mereka menggunakan sekali langsung dirobek dan dibuang. Nah, beda dengan masker kain. Masker kain dapat digunakan berkali-kali asalkan ia dicuci dan dijemur kembali. Nah, penggunaan masker medis yang sekali pakai ini tentu membuat limbah atau permasalahan lagi ya di tengah masyarakat, yaitu terjadinya penumpukan limbah. Nah, dari hal ini dapat kita melihat peluang jika kita memanfaatkan limbah yang notabene dia ini tidak berguna lagi limbah ini. Mungkin kalian sudah penasaran tentang bagaimana sih cara dan tutorial mengelola limbah masker ini menjadi suatu kerajinan yang cantik yang memiliki daya guna ekonomis yang tinggi. Tetapi, sebagai contoh, kami menggunakan masker yang masih baru. Jika kalian ingin membuatnya dengan masker bekas, itu boleh-boleh saja, asalkan masker itu sudah bersih dan steril. Langsung saja simak dan tonton video dari kelompok kami, kelompok 1, yaitu tentang tutorial atau cara-cara langkah-langkah dalam pembuatan atau pengelolaan limbah masker ini menjadi suatu kerajinan. Bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan ini yaitu ada masker, pipet, benang dan jarumnya, gunting, dan yang terakhir ada lem. Permintaan masker sekali pakai yang meningkat dapat menimbulkan dampak yang buruk.
yakni meningkatkannya sampah masker sekali pakai. Dilansir dari laman The Independent, kita menggunakan 129 miliar masker dan 65 sarung tangan plastik setiap bulannya. Tidak hanya soal sampah yang dihasilkan dari masker sekali pakai, melainkan juga cara membuangnya yang salah. Bekas masker yang sekali pakai dibuang begitu saja dengan sembarangan. Tidak hanya dapat merusak lingkungan, tetapi juga berbahaya bagi manusia itu sendiri. Sehingga masker sekali pakai harus dibuang dan diperlakukan dengan baik dan benar. Jangan asal membuangnya begitu saja dengan sembarangan. Bahaya yang akan dihasilkan oleh sampah masker diantaranya yaitu yang pertama, dapat menimbulkan penyakit, menjadi sarana penularan penyakit, membuat pemandangan menjadi tidak indah atau tidak nyaman, meningkatkan pencemaran di darat, di sungai, ataupun di laut, dapat mengganggu kehidupan hewan, dan dapat mengakibatkan kematian hewan liar. Dan yang terakhir yaitu menjadi sumber pencemaran lingkungan. Nah, untuk sekarang ini lagi banyak-banyak nih pemakaian masker yang sekali pakai dan alhasil akibatnya yaitu banyaknya masker yang menjadi sampah. Bahkan ada oknum yang nakal untuk mendaur ulang kembali menjadi masker seperti semula yang kemudian dijual kembali. Maka dari itu, kelompok kami memilih masker untuk tugas giat ini agar mengurangi sampah dari masker tersebut yang nantinya itu akan tidak akan ada oknum-oknum yang menjual kembali masker bekas itu dan tidak akan terjadinya pembuangan limbah. Peningkatan penggunaan masker di tengah masyarakat membuat kami melihat peluang ekonomi. Dari segi kesehatan, mungkin masyarakat sudah paham dan mengerti sekali tentang penggunaan masker di tengah untuk kegiatan sehari-hari. Itu mereka berarti sudah sadar bahwa masker tersebut sangat dibutuhkan demi menjaga terhindarnya dari virus COVID-19. Dari segi ekonomi juga, kami melihat limbah-limbah yang awalnya tidak terpakai ini akan menjadi sebuah penghasilan yang bisa dikatakan penghasilan tambahan untuk masyarakat. Apalagi kita lihat pada saat COVID-19 ini ekonomi sangat menurun, baik itu di bidang pemerintah maupun masyarakat. Banyak sekali masyarakat kita mengalami kesulitan ekonomi karena entah itu hilang pekerjaan atau lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat melihat peluang dari penggunaan masker tersebut. Dari awal yang limbah seperti ini dapat kita ubah menjadi sebuah kerajinan yang cantik yang dapat kita olah kembali dan dapat kita perjualbelikan. Visi dan misi dari pembuatan masker yang kami buat yaitu yang pertama ada visi. Visi kami yaitu menciptakan inovasi baru untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta memberi peluang untuk keuntungan bisnis jika kita bisa mendaur ulang masker tersebut. Nah, sedangkan visi kami yaitu yang pertama mencegah terjadinya pencemaran terhadap sumber daya, termasuk lingkungan di sekitar kita. Misi yang kedua yaitu mewujudkan tata kelola kebersihan dan pengelolaan persampahan yang berkualitas, seperti kita mendaur ulang sampah atau masker tersebut menjadi barang yang berkualitas dan barang yang bisa dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan. Yang keempat, memberikan penghasilan dari pemberdayaan alam pengelolaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan sumber daya yang ada agar tetap menghasilkan produk baru yang menguntungkan bagi kita dan masyarakat. Sesuai dengan hakikat tujuan dari mata kuliah kita yaitu Green Economy and Trade, yaitu tujuannya untuk memberi suatu kegiatan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat dengan melihat sisi sosialnya. Dari pengelolaan limbah ini juga kita melihat dari segi ekonomi, di mana dari pembuatan masker atau menjadi kerajinan ini akan menambah sisi pendapatan masyarakat. Nah, dari sisi sosialnya atau dari segi lingkungannya kita lihat mengurangi limbah. Karena pada dasarnya walaupun limbah ini limbah ini mudah bisa terurai, tetapi dia membutuhkan waktu yang lama.
Dan bisa juga melihat dari sisi ini banyak sekali juga permasalahan yang muncul di masyarakat, seperti yang namanya masker yang sudah tidak layak ini dibuat lagi oleh oknum, diperjualbelikan lagi dengan keadaan digosok atau dicuci ulang. Nah, hal itu tentu saja merugikan masyarakat tentunya. Oleh karena itu, untuk minimalisasi dari kecurangan tersebut, alangkah baiknya kita membuat suatu gebrakan baru yang dapat meningkatkan dari sisi ekonomi, kesejahteraan, lingkungan, dan tentunya keamanan bagi masyarakat.